Baik, terima kasih Bapak Pengurus Masjid Riyadhus Shalihin yang sangat mensupport sekali acara kita pada pagi hari ini. Acara yang sangat luar biasa, acara insya Allah untuk bersama-sama menuju surga Allah. Insya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah siap mengikuti acara? Yang ibu-ibunya sudah siap? Yang bapak-bapaknya? Cuman depan siap. Yang belakang siap? Oke. Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah. Peserta tablik akbar. Takbir. Baik. Tibalah kita acara inti pada pagi hari ini. Acara yang kita nanti-nanti. Acara yang kita tunggu-tunggu. Acara tablik akbar. Pendidikan berbasis akidah Islam. Yang akan dipandu oleh host yang sangat luar biasa. Yang tidak mungkin Bapak Ibu tidak mengenalnya dimanapun berada. Insya Allah akan dipandu oleh host yang sangat luar biasa yang seperti yang saya katakan tadi, Al-Ustadz Cahyo Ahmad. Takbir. Cek 1 juta, cek, alhamdulillah. Ya, karena ini termasuk katanya penggalangan dana, jadi ceknya bukan cek 1-2, ya, tapi cek 1 juta. Ya. Kalau perlu jangan cek, tapi tunai. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya menghantarkan saja, memandu acara ini. Hari ini saya berbahagia sekali karena luar biasa, pesertanya luar biasa, yang ditunggu pun luar biasa. Ketika tadi Ustadz Somad masuk takbir, Ustadz Felix masuk takbir. Ketika saya masuk di pojokan ada ya innalillahi wa inna gitu. Masya Allah ya. Tadi yang datang Dude Herlino, wah, Tengku Wisnu, wah gitu. Kemudian Ricky Harun, wah ketika saya, Pepi gitu. Waduh. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Tapi kata Mas Ari Untung ini Pepi syariah katanya gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini senang sekali ini pesertanya kalau kita hitung mungkin ini ada sekitar ya 70.000 peserta ini ya. Karena memang yang hadir itu tidak hanya kita tapi ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Ya, ada setan dan ada malaikat. Biasanya malaikat identik dengan kanan, setan identik dengan kiri, ya. Tengok kirinya sekarang. Alhamdulillah, ya terlihat semuanya setannya, ya. Tapi karena ini adalah forum yang mulia, ini adalah majelis zikrullah, ini majelis yang mendekatkan kita pada Allah, maka yang hadir insya Allah tidak ada setannya, semuanya malaikat. Yang mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Kita doakan moga-moga orang tua kita moga-moga sehat walafiat. Amin. Moga-moga yang sudah meninggal husnul khotimah. Moga-moga Ustadz Somad, Ustadz Felix, Ustadz Usman juga diberikan kesehatan. Moga-moga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Moga-moga yang belum menikah, nah ini belum menikah ya. Yang jomblo ya, jombloan-jombloati ya. Tenang aja ya, jomblo itu bukan ujian ya. Jomblo itu kutukan ya, tenang aja. Yang jomblo-jomblo untuk yang laki-laki saya doakan moga-moga nanti mendapatkan istri yang salihah, kaya raya, cantik, pinter masak, anak tunggal, orang tuanya sakit-sakitan gitu ya. Jadi warisannya banyak ya. Kalau yang putri-putri saya doakan moga-moga nanti kalau menikah mendapatkan suami yang salih. Ganteng kayak Dude Herlino. Gak mungkin ya. Karena sudah ada yang punya ya. Kemudian juga mendapatkan suami yang hafiz Quran. Kaya raya. Ganteng. Solih, penyayang. Gak selingkuh. Setia. Dan kayaknya Anda gak lulus semuanya gitu ya. Syaratnya agak berat ini. Sudahlah nggak ganteng. Kalau sholat kulhu gitu ya. Ya.
Tapi tenang aja, hari ini ketika saya hadir ke sini, wajah-wajah yang di sini, yang jumlu-jumluwati ini, melihat Anda bukan dari materinya, bukan dari hartanya. Tapi hari ini yang dilihat dari kepribadiannya, betul? Ya, mobil pribadi, rumah pribadi, ya, sawah pribadi gitu ya. Alhamdulillah. Ya, tapi biasanya yang dilihat bukan itu sekarang. Zaman sosial media itu perselingkuhan luar biasa. Maka yang dicari sekarang adalah suami yang penyayang dan setia. Dan cirinya gampang. Lihat ciri fisiknya. Badannya gendut. Nah itu. Cari suami yang badannya gendut. Itu tipikal setia. Kok bisa? Karena laki-laki yang gendut itu tidak mudah mengejar wanita lain. Yakin saya. Ustaz. Ya. Yang kedua, tipikal yang gendut itu tipikal yang penyayang, serius. Kenapa? Karena kalau ada makanan dia bilang sayang kalau nggak dimakan, ya gitu ya. Jadi kalau nonton bola cemilannya bukan kacang tapi tumpeng gitu ya. Yang kedua, yang dicari sekarang yang agak sipit. Yang sipit-sipit gitu ya, ya. Kayak sebelah saya. Kenapa? Orang sipit, laki-laki sipit itu tidak mudah melirik wanita lain. Gak bisa. Ya. Nah ini tipikal setia. Ya. Alhamdulillah. Tapi tenang aja, Ustadz Felix ini memang termasuk, mohon maaf ya untuk yang bunda-bunda punya putri atau mungkin yang belum menikah, pintu hati beliau sudah tertutup. Tapi lupa dikunci. Jadi masih bisa buka ya. Alhamdulillah. Ya. Maka kita bersyukur hari ini, moga-moga Allah melimpahkan keberkahan pada kita hari ini. Amin ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen masuk surga bersama beliau. Moga-moga kita termasuk umatnya yang kemudian nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan berpanjang lebar, ini bicara masalah akidah. Hari ini ngeri luar biasa. Zaman sudah berubah, kita lihat gaya tiap orang beda-beda dalam mensikapi hari ini. Kalau kita lihat gaya ibu-ibu zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Ya, maka nanti butuh pensikapan yang kuat yang berlandaskan atas akidah kita supaya kita tidak terombang-ambing. Lihat gaya ibu-ibu zaman sekarang. Ini apa namanya? HP. Orang zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu kalau pegang HP gini. Kenapa coba? Nah, karena kalau gini gak kelihatan ya. Zaman sekarang pegang HP-nya beda. Zaman sekarang pegang HP itu gini. Ya. Ya, itu yang terjadi. Ya. Yang sering selfie Bapak atau Ibu? Nah, yang sering selfie Bapak atau Ibu? Ya, biasanya sering selfie itu Bapak ya. Apalagi ibu-ibu ya gitu ya. Itulah yang terjadi. Kenapa? Bapak dan Ibu cuman beda di dua suku kata, me dan di. Bapak suka melihat, Ibu suka dilihat. Bapak suka menggoda, Ibu suka digoda. Bapak suka men-sweet-sweet, Ibu suka di-sweet-sweet gitu ya. Tapi sweet-sweetnya soleh dan gak soleh beda. Kalau yang gak soleh gini, nah itu gak soleh. Kalau soleh begini, ada tajwidnya gitu ya. Beda. Alhamdulillah ya. Suami zaman dulu berbeda dengan suami zaman sekarang. Zaman dulu kalau nyimpen foto istrinya di mana? Di dompet. Kalau sekarang di mana? Di HP. Itu istrinya Pak? Iya, cantik Pak, alhamdulillah. Kenapa Pak istrinya dipasang di HP? Karena kalau kerja berat luar biasa, tanggungan luar biasa, lembur luar biasa itu aduh berat banget. Tapi setelah melihat istri saya, semuanya diringan. Kenapa Pak? Karena dia malah masalah terberat saya gitu ya. Ya. Jadi jangan ini ya, jangan bangga kalau dipasang di HP. Anda hanya dijadikan pembanding masalah aja ya. Anak-anak zaman sekarang berbeda. Zaman Ustadz Somad gak pernah kenal namanya pacaran. Gak pernah kenal. Tapi zaman sekarang, Masya Allah. Anak kelas 3 SD pacaran. Panggilannya apa? Ayah bunda. Itu kalau mereka cerai jadi duda sama janda itu. SD ayah bunda. SMP mungkin ya kakek nenek gitu ya. Panggilannya. Kalau SMA mungkin almarhumah gitu ya. Nah kemudian dihadapkan dengan sedemikian rupa permasalahan luar biasa. Kalau tidak punya akidah yang kuat, bahaya. Maka hari ini kita hadirkan ketiga orang ini yang luar biasa. Takbir! Kita berikan kesempatan kepada Ustadz Felix Xiao ya, mungkin di antara kita Ustadz yang paling ganteng, paling sipit ya, paling putih ya. Orang bilang saya dengan beliau itu kalau mirip kan 11-12 ya gitu ya sebenarnya. Kalau saya dengan beliau itu ya 11-341 lah jauh ya.
Pada Ustadz Felix dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita pagi hari yang sangat luar biasa, pagi hari yang sangat istimewa. Lebih baik dari mana lagi kita dihadapkan pada guru-guru kita di depan, sementara kemudian kita dihadapkan pada idola-idola anak-anak muda, idola ibu-ibu sekalian yang sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada orang yang lucu di sini, alhamdulillah, masya Allah. Kita berada dalam majelis ilmu yang luar biasa, maka tidak ada yang bisa kita ucapkan lebih besar daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Ini adalah sebuah pemberian yang sangat indah bagi kami, dan di antara seluruh pemberian Allah, yang paling besar pemberiannya adalah keimanan kepada kita. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan ini berada di dalam dada kita. Mampu kita jaga keimanan ini sampai dengan menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan lisan terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andaikan bukan karena kalimat itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maka kita tidak akan pernah bersaudara. Andaikan bukan karena kalimat itu, maka kita tidak akan pernah berkasih sayang. Andaikan bukan karena kalimat itu, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk memasuki surganya Allah. Maka kita beruntung, kita senantiasa meminta pada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan kami kecuali dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang muslim yang tidak dibolak-balikkan hatinya menuju kepada kekufuran. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya. Kita memohon kepada Allah semoga ketika di yaumil kiamat kita tidak hanya mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad, tapi kita diakui sebagai umatnya oleh beliau. Maka menjadi alasan bagi kita untuk berbaris di belakang barisan beliau, memasuki surganya Allah, dan mudah-mudahan bersama dengan beliau kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada pengurus masjid yang sudah memfasilitasi tempat, teman-teman dari Khairu Ummah, sponsor, dan juga teman-teman dari sahabat hijrah dari Jakarta yang sudah nongkrongin, terkhusus kepada bundanya Ustadz Somad, ada juga tadi anaknya di belakang, Masya Allah baru ketemu saya, yang sudah hadir, ibu-ibu dan bapak-bapak yang memenuhi. Izinkan saya menjadi pembuka. Jadi kalau pembuka itu biasanya yang ringan-ringan, nah, karena band pembuka gitu ya, alhamdulillah. Hari ini kita membahas tentang akidah. Kita membahas tentang akidah dan pentingnya di dalam pendidikan seseorang. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja pada satu materi. Kebanyakan pada orang-orang, mereka ketika mendidik anak-anaknya, mereka salah dalam mengartikan pendidikan. Contoh misalnya, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang penting itu orang menjadi punya ilmu atau orang menjadi punya ijazah? Punya ilmu atau punya ijazah? Yakin? Tapi kebanyakan orang lebih galau kalau hilang ilmu atau hilang ijazah. Berarti yang dicari pas sekolah itu ilmu atau ijazah? Bisa paham Bapak Ibu sekalian? Ini pertanyaan pertama kita. Kadang-kadang kita ini sekolah, kadang-kadang kita ini belajar, yang kita harap bukan ilmu, yang kita harap adalah ijazah.
Yang kita harap adalah ranking, yang kita harap adalah nilai. Di situ letak kesalahan yang pertama, ketika standar daripada pendidikan itu distandarkan pada yang namanya yang fana pada dunia. Ranking itu fana. Yang namanya ijazah itu fana. Dunia, yang namanya dunia itu tidak layak dijadikan sebagai sebuah tujuan. Karena kalau sempat dijadikan sebagai sebuah tujuan, maka pendidikan itu bukan menghasilkan anak-anak muda yang produktif, anak-anak muda yang baik, justru menghasilkan orang-orang yang stres. Sekali lagi, menghasilkan orang-orang yang stres. Lihat baik-baik. Di masa Rasulullah itu pendidikan gak banyak macamnya. Pendidikan itu di masjid, dimulai oleh Rasulullah ba'da subuh, kemudian dilanjutkan lagi ba'da asar, kadang-kadang dilanjutkan ba'da zuhur. Itu pendidikan Rasulullah. Tapi model pendidikan Rasulullah ini, Masya Allah, Rasul berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Dari 40 tahun sampai 63 tahun umurnya beliau. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, itu berdakwah di Madinah sekitar hampir 10 tahun saja. 10 tahun saja berdakwah di Madinah, produknya Masya Allah. 10 tahun ngajar di Masjid Nabawi, produknya luar biasa. Produknya seperti siapa? Ibnu Abbas, mufasir pada zamannya, ngerti Al-Quran, pinter luar biasa. Itu salah satu produknya Rasulullah. Suatu waktu Umar bin Khattab ngajak Ibnu Abbas ke majelisnya para sahabat. Ketika sampai ke majelis para sahabat, kemudian sahabat dalam tanda kutip bertanya-tanya, kenapa Ibnu Abbas dibawa pada forum yang sedemikian senior ini? Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, oh kalian belum tahu kemampuannya Ibnu Abbas. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya, bagaimana pandangan kalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa dan seterusnya? Maka mereka menjawab, oh ini adalah ayat kemenangan daripada Allah, ini adalah ayat pertolongan daripada Allah. Lalu kemudian Umar tersenyum lalu berkata, Ibnu Abbas, begitukah pemahamanmu tentang surat yang tadi saya baca? Ibnu Abbas berkata, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apa? Setiap orang yang diberikan kemenangan biasanya tidak diikuti dengan istighfar. Tapi ini ada kemudian ada istighfar di situ. Berarti di sini adalah ayat yang menandakan bahwa Rasul sebentar lagi akan wafat. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, begini tafsir yang kami tahu. Maka yang lain kaget, kami nggak pernah tahu yang seperti itu. Ibnu Abbas belasan tahun produk pendidikan Rasulullah, 10 tahun belajar sama Rasulullah, langsung jadi mufasir dunia, sampai sekarang ilmunya masih ada pada kita. Itu Ibnu Abbas. Zaman sekarang pendidikan SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3. SMA berapa tahun? Kuliah lagi berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, taruhlah 4 tahun. Berarti 4 tambah 6, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tahun kuliah, produk lulusnya nikah nggak berani, kerja nggak punya. Paham ibu sekalian? Ini produk-produk pendidikan zaman sekarang ini. Nah kenapa? Karena pendidikannya bukan berbasis pada akidah. Karena pendidikannya masih berbasis pada duniawi. Dan kalau pendidikan cuma berbasis pada duniawi, menghasilkan orang-orang depresi, orang-orang stres. Contoh, pernah pergi ke Jepang? Belum, tapi tahu Jepang? Pernah tahu Tokyo? Tahu Tokyo? Nah, Tokyo sama Pekanbaru lebih bagus mana? Pekanbaru, pasti nggak pernah pergi ke Tokyo ini pasti. Tokyo sama Pekanbaru bagusan mana? Jelas bagusan Tokyo. Secara duniawi bagusan Tokyo kemana-mana. Nah kenapa? Saya pernah datang pergi ke Tokyo, baru sampai ngelihat trotoar jalan saja, itu saya langsung teringat kos-kosan saya pas di IPB. Nah kenapa? Kos-kosan saya sama trotoarnya, lebih bagus trotoarnya. Lebih bersih trotoarnya. Di sana segalanya serba otomatis, Bapak-Ibu sekalian. Saya pergi ke sempat satu restoran jualan mie, itu cuma 20 orang restoran itu, tapi yang jaga cuma satu. Dia yang masak, dia yang nyuci, dia yang ambil pesanan, dia yang semuanya. Lah kenapa? Semua sudah otomatis di Jepang itu. Datang ada mesin kayak ATM. Kita pesan makanan-makanan yang kita suka, kemudian keluar struknya, kita bayar, struknya kita kasih kepada yang jaga, dia masak, keluar. Nomor sekian, ambil pesanan. Kita ambil, kita makan, selesai makan, sumpit kotor, sendok kotor, mangkok kotor, semua ada mesin pencuci otomatis. Mereka nggak perlu yang namanya pembantu. Semua di sana otomatis. Kereta, nggak ada PHP, Bapak-Ibu sekalian. Kereta 30 detik lagi datang, betul 30 detik lagi datang.
Nah di Indonesia kereta PHP, orang pula PHP, paham ibu sekalian? Nah ini kemudian kejadian. Tapi kalau kita lihat bagusan sana, kerenan sana Jepang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka bunuh diri, orang Jepang itu satu hari 68 orang bunuh diri. Berapa banyak bunuh diri? 68 orang bunuh diri. Gara-gara ngapain? Dimarahin orang tua, bunuh diri. Dapat nilai ujian kecil, bunuh diri. Dimarahin, dibully sama teman, bunuh diri. Lihat sinetron, ujungnya nggak suka, bunuh diri. Paham ya sekalian? Kejadian begitu. Lah kenapa? Karena mereka nggak bahagia ternyata. Kenapa? Pendidikan mereka hanya mencetak orang yang pintar, tapi tidak mencetak orang yang berkarakter. Ini intinya. Beda pendidikan Islam dengan beda pendidikan bukan Islam adalah pendidikan Islam bukan mencetak orang yang tahu, bukan mencetak orang yang mengetahui, tapi mencetak orang yang berkarakter. Ini yang nggak ada. Orang berkarakter ini yang nggak ada. Orang tahu banyak. Saya bilang pada guru-guru, andaikan Anda merasa pendidikan ini cuma transfer ilmu, cuma transfer pengetahuan, nggak usah sekolah, buka Google, tahu lebih banyak. Paham ibu sekalian? Kalau cuma transfer ilmu, belajar lewat buku bisa, belajar lewat Google bisa, belajar lewat kemudian apapun bisa. Tapi di dalam Islam, transfernya dalam pendidikan adalah transfer of karakter. Transfer apa? Karakter. Kalau transfer karakter, basicnya harus akidah. Dasarnya harus akidah. Gimana caranya transfer karakter? Ada 3 cara. Yang pertama, oleh ulama, wajib oleh ulama. Yang kedua, dengan Al-Quran. Yang ketiga, dengan sejarah. Yang pertama apa tadi? Ulama. Yang kedua dengan apa tadi? Yang ketiga dengan apa tadi? Dapatnya dari mana 3 ini? Dapat dari meneliti sejarah hidupnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Sangat muda sekali menaklukkan Konstantinopel, meraih janji Allah dan Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel, dan rahasianya ada 3. 1 ulama, 2 Al-Quran, 3 sejarah. Yang satu apa tadi? Ulama. Perhatikan baik-baik. Anda mungkin bisa dapat ilmu dari Google, tapi Google nggak bisa ngajarin adab. Anda bisa jadi tahu dari baca buku, tapi karomah tidak ada pada buku, adanya pada ulama. Paham ibu sekalian? Contoh, tahu 4.11.212? Tahu 4.11.212? Pertanyaan saya, itu yang datang jutaan orang, apakah semuanya ketemu ulama di situ? Enggak. Apakah semuanya dengar nasihat ulama di situ? Enggak. Tapi enggak ada yang menyaksikan pulang dari 4.11.212 masjid-masjid tambah rame. Betul begitu? Subuh tambah rame, masjid tambah rame, umat muslim makin mau tahu tentang Islam. Itulah namanya hidayah, dan hidayah itu jalannya lewat para ulama. Kenapa bisa begitu? Karena ulama itu punya sebuah karomah yang ketika kita dekat sama mereka, ketika kita ada bareng-bareng mereka, maka hidayah Allah itu turun. Karena hidayah nggak datang dengan cara belajar. Tidak datang hanya dengan cara belajar saja. Andaikan hidayah datang dengan cara belajar saja, maka orang yang belajar harusnya sama-sama paham. Tapi kita semua sama-sama tahu, ada orang sama-sama sekolah, satu pintar, satu nggak pintar-pintar. Betul begitu? Berarti ilmu bukan datang dari sana. Ada orang belajar belum tentu dapat ilmu, ada orang nggak belajar ada orang nggak belajar dapat ilmu. Contoh, pernah dengar satu hadis tentang ada orang yang membunuh 99 orang? Pernah dengar ya? Ada seseorang bunuh 99 orang, kemudian hati kecilnya menjerit, kemudian dia mau taubat kepada Allah. Ketika dia sudah mau taubat kepada Allah, dia datengin satu pemuka agama. Kemudian dia tanya, pemuka agama, kalau zaman sekarang, Ustadz saya mau nanya, saya masih bisa tobat gak ya? Emang kamu ngapain? Saya sudah bunuh 99 orang. Kata ustadznya, parah itu, satu aja dosa besar, apalagi 99. Allah tidak akan mungkin memaafkan kamu. Langsung kemudian marah dia, dibunuh pula kemudian pemuka agamanya. Berapa jadi yang dibunuh? Genap 100. Tapi hati kecilnya masih menjerit, masih mau tobat. Datang lagi pada satu pemuka agama. Dia tanya, saya sudah membunuh 100 orang. Kira-kira saya bisa tobat nggak ya? Emang kamu ngapain? Bunuh 99 orang plus satu pemuka agama yang bilang saya nggak bisa tobat. Akhirnya kemudian pemuka agama bilang, oke baik, kalau kamu mau tobat, bisa. Allah maha menerima taubat.
tapi bukan sama saya. Pergi ke satu tempat, di situ ada seorang pemuka agama yang bisa membimbing sana, minta bimbingan dia. Jalan dia di tengah jalan, tiba-tiba di tengah jalan mati dia. Setelah dia mati, kemudian malaikat turun yang menjaga surga, yang menjaga neraka, berebutan. Kemudian orang ini ruhnya apakah dimasukkan ke surga, apakah dimasukkan ke neraka. Yang malaikat surga bilang, dia sudah hijrah, dia sudah tobat. Ternyata yang neraka bilang, enggak, dia belum tobat. Enggak ada sedikit pun keluar dari kemudian mulutnya kata tobat. Dia belum sampai ke tempatnya. Ketika mereka berdebat, datanglah kemudian malaikat yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang ini masuk surga. Kenapa orang ini masuk surga? Karena dia selangkah lebih dekat ke tempat pertaubatan. Pertanyaan saya, orang ini sudah taubat atau belum? Belum taubat. Orang ini secara harfiah belum taubat. Tapi sudah dihitung taubat atau belum? Ada orang-orang yang belum sampai tempatnya tapi sudah mendapatkan hidayah. Ada orang-orang yang belum sampai pada majelis ini tapi sudah dapat hidayah. Ada orang-orang yang di depan sini dengan yang di belakang bisa jadi yang di belakang lebih banyak dapat hidayah. Kenapa? Allah yang bagi hidayah. Allah yang bagi ilmu. Ilmu kata Allah miliknya. Dikasih pada siapapun yang dia suka. Lewat apa? Lewat ulama. Berarti transfer karakter yang pertama lewat siapa? Ulama. Perhatikan kalau cari sekolah, jangan hanya cari kurikulum. Jangan hanya cari gedung yang bagus, tapi lihat ulama siapa yang ada di dalamnya. Kalau ulamanya ikhlas, kalau ulamanya sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka inilah yang akan membentuk anak-anak kita menjadi kepribadiannya lebih baik. Yang pertama, apa namanya? Ulama. Yang kedua, sejarah. Yang kedua apa? Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang terjadi di masa yang lalu demi kemudian masa depannya. Lihat baik-baik. Bagaimana Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya meminta seorang syekh yang ulama luar biasa, ahli sejarah, menceritakan kepada Muhammad Al-Fatih setiap waktu pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akidah. Kisah Rasulullah, kisah para sahabat, kisah semuanya tentang sejarah-sejarah Islam. Diceritakan semuanya pada Muhammad Al-Fatih sampai kepalanya penuh dengan kisah-kisah kekesatriaan. Umur 11 tahun Muhammad Al-Fatih buat puisi tentang jihad. Zaman sekarang anak 11 tahun buat apa? Puisi nembak cewek. Ditolak pergi ke tower BTS mau bunuh diri kan gitu kan ya. Ini penting. Anak-anak kita bacaannya apa? Anak-anak kita nontonnya apa? Kalau nontonnya yang aneh-aneh, wajar pikirannya aneh. Contoh, siapa yang baru pertama ketemu saya? Angkat tangan. Yang baru pertama ketemu saya. Oke, baru pertama kali, tapi saya bisa membaca dan mengendalikan pikiran Bapak Ibu sekalian. Gak percaya? Nah, kita coba ya. Ini efek pendidikan. Lihat, kalau pendidikan tidak berbasis akidah, modelnya begini. Lihat ya, saya bisa kendalikan pikiran Anda, khususnya yang lahir tahun 90-an ke atas. Perhatikan pertanyaannya. Tolong dijawab, tapi jangan diomongkan. Jawab dalam hati saja. Siap? Saya mau nanya, tapi jangan dijawab. Nanti jadi iklan. Jelas ya? Nanti jawabnya di dalam hati saja. Oke, pertanyaannya. Apapun makanannya, minumannya, gak usah jawab. Kira-kira jawabannya sama atau tidak? Kenapa semua kepikir hal yang sama? Karena Anda terus-menerus dikatakan seperti itu. Itulah namanya pendidikan. Sejarah itu fungsinya memberikan referensi. Kalau sejarahnya yang aneh-aneh, perbuatannya yang aneh-aneh juga. Contoh, nih penelitian. Orang Inggris meneliti, ternyata dongeng anak-anak berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Apalagi dongeng anak-anak berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Dan dari situ saya baru tahu kenapa orang-orang Indonesia banyak maling. Paham Ibu sekalian? Lah kenapa? Pas masih kecil kisahnya salah. Apa kisahnya? Baik Bapak Ibu sekalian, sebutkan binatang paling cerdas. Kancil. Kenapa kancil binatang paling cerdas? Karena bisa mencuri timun. Masya Allah, petani selalu dirugikan. Makanya di Indonesia petani susah, yang maling dapat posisi. Paham Ibu sekalian? Ini kejadian begitu. Makanya anak saya itu, wah ini saya nggak nyinggung siapa-siapa ini. Gitu kan.
Lah maka anak saya kemarin, ini kejadian pada anak saya. Baru sebulan kemarin, tiba-tiba anak saya bilang, Abi, nama anak saya Alila. Abi, ini ada buku baru beli dari bazar. Berapa belinya? 8.000, murah kali bukunya. Lalu saya bilang, mana coba bukunya, bawa sini dulu. Kancil mencuri timun. Saya bilang, Alila coba lihat daftar isinya. Kancil mencuri timun, kancil memperdaya buaya, kancil memperdaya ini, semua perdaya semua. Sehingga apa yang diajarkan pada anak-anak kita tuh bohong. Sementara di dalam Islam akhlak paling utama adalah jujur. Berapa kali saya bilang pada anak saya, gak apa-apa nilai ujianmu kecil, yang penting kamu jujur. Karena pembelajaran itu adalah pembelajaran jujurnya. Tiba-tiba naik mobil, anak saya ada 4 di belakang, bawa kentut. Kemudian saya bilang, siapa yang kentut? Gak ada yang mau ngaku. Saya bilang begini, anak-anak sekalian, Abi gak marah. Abi nggak marah kalau siapa yang kentut, nggak marah Abi. Yang Abi marah kalau nggak jujur. Kita ajarin berkali-kali pada mereka. Sementara mereka diajarin kancil mencuri timun. Ada yang lebih parah lagi di Jawa. Cowok ngintip cewek mandi. Pernah dengar? Cowok ngintip cewek mandi. Ternyata ceweknya bidadari. Diambil selendangnya, dia nggak bisa terbang ke kayangan. Ujung-ujungnya dia nikah sama bidadari. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama bidadari, bagus paham sekalian. Makanya sekarang banyak bercita-cita jadi maling. Gak malu mereka kalau jadi maling. Nah ini permasalahannya. Kenapa? Sejarah yang diceritakan salah Bapak Ibu sekalian. Sejarah yang diceritakan salah. Di antara kita berapa banyak orang-orang yang mengenal Rasulullah? Pengen anak kita baik atau pengen anak kita jahat? Pertanyaannya, di rumah kita ada sirah nabawiyah atau tidak? Karena salah satu ciri kita serius mengajar anak kita adalah di rumah kita ada sirah nabawiyah, pulang beli. Belinya yang merek apa Sat? Penulisnya Ibnu Hisham, 2 jilid. Kalau mau yang 1 jilid, Sofiur Rahman Mubarak Furi, 1, pajanglah di rumah, kasih baca anak-anak. Atau ceritakan pada anak-anak. Kan ini pengaruh sekali. Karena kalau orang kemudian baca yang salah, nonton yang salah, kacau. Zaman sekarang orang nontonnya yang aneh-aneh. Ya, misalnya nontonnya apa? Ganteng-ganteng sering gila. Misalnya, tapi ada 1 di sini. Ini sudah nggak gila lagi. Sorry mas. Ini ganteng-ganteng soleh. GGS, ganteng-ganteng soleh. Masya Allah. Nah ini salah satu contohnya. Nontonnya apa? Misalnya anak sangit gitu kan ya. Apalagi nontonnya yang aneh-aneh. Ya wajar perilakunya kayak tadi. Nah ini kemudian coba kita lihat anak kita ini referensinya apa? Referensinya sahabat, referensinya Rasulullah atau apa? Ingat, karena itu pengaruhnya kemana? Mental. Nanti kalau ada orang sering kemudian baca Rasulullah, baca para sahabat, Khalid bin Walid, Mus'ab bin Umair, dalam kondisi terdesak muncul kekesatriaannya. Contoh misalnya, dia membaca Mus'ab bin Umair, maka ketika dia dalam keadaan terdesak, dia bilang, mendingan saya kehilangan 2 tangan saya dan kaki saya daripada kehilangan iman saya. Lah kenapa? Dari Mus'ab bin Umair. Dari Khalid bin Walid, mendingan saya mati di medan perang daripada mati kemudian di kasur. Dari Khalid bin Walid misalnya. Dari Rasulullah nggak kehitung. Itu yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga, pendidikan berbasis akidah tidak dimungkinkan kecuali memahami Al-Quran. Memahami apa? Al-Quran. Itulah pertama kalinya yang diberikan kepada Rasulullah, dan kita harus tahu kenapa Al-Quran harus jadi dasar. Jadi ini Bapak sekalian, coba bayangkan baik-baik. Al-Quran itu di dalam Al-Quran sendiri mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas. Huda artinya hidayah. Kenapa hidayah? Hidayah asal katanya sama dengan hadiah. Kenapa hadiah? Karena bagi orang-orang Arab yang tinggal di padang pasir, tidak ada hadiah lebih baik daripada petunjuk untuk mencapai satu tujuan. Betul atau betul? Lihat. Di dalam surat Al-Waqiah dikatakan oleh Allah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Kami bersumpah bahwa Al-Quran itu seperti tempat berdirinya bintang-bintang. Tempat lokasi bintang-bintang. Namanya bintang, hiasan bagi orang Arab, petunjuk bagi orang Arab. Maka orang tidak paham Al-Quran sama kayak dia pergi ke jalan, mau pergi dari sini pergi ke satu tempat, dia bawa mobil bagus, dia bawa bensin bagus, dia bawa bekal bagus, dia bawa teman bagus, tapi nggak punya GPS. Tapi nggak pernah punya tujuan, sesat dia kemana-mana. Hasilnya apa? Kacau. Maka anak kalau berbasis akidah harus ada 3. Pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Yang ketiga apa tadi?
Oke, yang terakhir sebelum kita serahkan kepada Ustadz Somad dan kemudian Ustadz Usman. Teman-teman sekalian, pendidikan berbasis akidah, kalau benar-benar berbasis akidah dan jadi, catat baik-baik kata saya, ada efek dalam kehidupan. Ada efek dalam kehidupan. Artinya, kalau pendidikan itu katanya berbasis akidah, tapi nggak mengubah kehidupan Anda, maka pendidikan itu sudah gagal. Karena harus mengubah karakter. Terakhir, saya mau cerita tentang seseorang namanya Ja'far bin Abu Thalib. Ketika suatu waktu dia pergi ke Habasyah, menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan kaum muslim, dia dikejar oleh Amr bin As. Dia dikejar oleh Amr bin As yang belum masuk Islam. Amr bin As ini liciknya luar biasa sebelum masuk Islam. Ketika datang Amr bin As ini, disogok dulu setiap menteri-menteri Raja Najas dengan kulit terbaik daripada Makkah. Kemudian dia bilang, besok saya mau ngomong pada rajamu, tolong iakan apa omongan saya. Lalu mereka bilang, siap Amr bin As, kami sudah dapat dan kami akan ngomong yang sama. Besoknya dia ngomong begini sama Raja Najas. Perhatikan, datang kepada engkau wahai raja, anak-anak muda bodoh dari golongan-golongan kami. Mereka melawan pada orang tuanya, tidak hormati adat-adat mereka, keluar dari agama kami, tapi tidak mau masuk agamamu, malah bikin agama yang baru. Dan dengan agama baru itu mereka membuat provokasi dan mereka membuat ketegangan di dalam masyarakat. Kalau bahasa zaman sekarang anti NKRI, anti Pancasila dan seterusnya, ya, kira-kira begitulah. Ini sama. Jadi tuduhan-tuduhan kayak begini sudah dari zaman-zaman dulu. Amr bin As berkata 3. 1. Gulamana sufaha. Anak-anak muda bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar dari agama mereka, tidak mau masuk dalam agamamu Nasrani wahai Paduka, dan bikin agama baru, bikin sesuatu yang baru. Yang ketiga, tuduhannya adalah mereka membuat provokasi dan ketegangan di dalam masyarakat. Langsung orang-orang muslim, waduh bahaya kita ini, bakal diusir dari Habasyah, balik lagi disiksa kemudian di Arab. Lalu kemudian mereka bilang, oke, kita utus salah satu di antara kita, orang yang paling pintar berbicara. Siapa? Nggak tahu siapa. Ja'far aja. Kok saya? Nggak apa-apa, kamu yang paling pintar. Ya sudah, apa yang saya katakan? Katakan saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepadamu menurut akidahmu. Oke, apa kata Ja'far? Perhatikan cara untuk menangkis serangan-serangan yang kayak tadi. Perhatikan baik-baik. Apa kata Ja'far? Wahai Paduka, kami memilih negerimu di antara negeri-negeri yang lain untuk berlindung karena engkau beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Engkau bijaksana dan engkau punya banyak pengetahuan. Lalu dia bilang, Paduka, dulu kami orang yang makan darah, makan bangke, gak suka sama orang tua kami, membantah orang tua kami, gak hormat pada yang muda, tidak menghargai yang tua, kami makan harta orang lain, kami membantah tetangga-tetangga kami melakukan banyak sekali maksiat, kami zina, kami tidak hormati perempuan. Sampai datang satu masa, datanglah seorang laki-laki bernasab baik, laki-laki berakhlak baik, mengajarkan kepada kami mengesahkan Allah semata, taat pada Allah, taat pada kebaikan, berkata yang jujur, tidak makan bangke, makan yang baik-baik, membantu tetangga, menghormati orang tua. Semua itu kebaikan, kami berubah. Dan ternyata kaum kami tidak menyukai kami. Silahkan Paduka simpulkan sendiri keadaannya seperti apa. Paham ibu sekalian? Semua itu bisa dituduhkan, semua itu bisa kemudian disampaikan, tapi tidak ada yang berbicara lebih bagus daripada perubahan akhlak. Dan perubahan akhlak inilah yang dihasilkan oleh pendidikan berbasis Islam. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Tasbih. Konsentrasi ya, tasbih ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa, berapi-api, memang jiwanya masih muda ya. Dan ada simpulan-simpulan yang luar biasa. Kalau kita memang pengen anak kita soleh-solehah, anak kita pengen punya karakter, maka yang pertama dekatkan dengan ulama. Yang kedua Al-Quran, yang ketiga sejarah. Maka insya Allah tidak ada generasi baper. Ya, zaman sekarang beda banget dengan zaman dulu. Usamah bin Zaid usia sekitar 16 tahun sudah memimpin perang. Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan Konstantinopel. Ya, usia 21 tahun. Nah sekarang usia antum berapa? Ya kebanyakan kayaknya ya 21 ke atas lah.
Jangankan Konstantinopel ya, menaklukkan hati wanita aja belum bisa ya gitu ya. Insya Allah. Beda dengan zaman sekarang, karakternya gak terbentuk, maka terjadilah namanya generasi baper, generasi TikTok. Aku lagi cantik gitu ya. Aku lagi dimanja Iqbal, apa sih gitu ya. Aneh banget lagunya itu aneh ya. Dan lebih aneh lagi saya hafal gitu ya, aneh banget ya. Zaman Ustadz Somad gak ada istilah baper. Ada istilah tuh? Gak ada ya? Gak ada istilah baper. Zaman sekarang, ya Allah, jomblo zaman sekarang, lihat tahu isi, nangis. Ini cowok-cowok yang lihat tahu isi, nangis. Kenapa? Tahu aja ada isinya, kenapa hatiku kosong? Itu yang terjadi. Ya. Ketika ditanya, mau makan apa mas? Saya makan pecel lele aja, pecel ayam aja. Oh gitu, minumnya apa? Teh manis apa teh tawar? Jawabnya apa? Saya nggak perlu yang manis, yang penting setia. Ya Allah gitu ya, itu yang terjadi. Ya, nah inilah pendidikan karakter. Pertanyaannya adalah bagaimana teknis mewujudkan semuanya. Sebelum kita ke Ustadz Somad, maka kita persilahkan kepada Ustadz Usman. Kita teriakkan takbir. Allahu Akbar.